Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin dan sholihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal perbuatan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Masya Allah, maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amal-amal yang kemudian mengundang ridho Allah. Sesungguhnya, amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau dianggap remehnya. Tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besarnya amal tanpa ridho Allah, apalah gunanya? Dan ridho Allah adalah ahsanu amala, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling kemudian mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita rahasiakan, kita jaga. Meskipun kecil, kita duamkan. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling dhawam, yang terus-menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberang dengan perahu di sungai Tigris sudah sampai setengah jalan. Dia bilang ke tukang perahu, bisa tidak balik sebentar? Kenapa? Karena ada orang bersin di tepian. Ketika ada orang bersin di tepian, dia mengucapkan tahmid, belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Imam Abu Dawud mengatakan, bisa tidak balik? Kemudian tukang perahu itu dibayar oleh Imam Abu Dawud, lalu mendayung balik, dan kemudian Imam Abu Dawud mengatakan kepada orang yang bersin itu, ya rahamukallah. Lalu baru kemudian setelah itu Imam Abu Dawud minta tukang perahu untuk kembali melanjutkan perjalanan. Ketika hari berikutnya, ternyata semua orang yang ada di dalam perahu tersebut bermimpi bahwa Imam Abu Dawud, ada suara menyatakan Imam Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau, la'alla mujabbat du'a. Mudah-mudahan kalau beliau membalas dengan yahdikumullahi wa yuhlisba lakum. Doa tersebut yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah karena bukan besar kecilnya dosa, tetapi kata Fudail bin Iyad, ini adalah seberapa besar, maha besarnya zat yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali memberikan satu dosa besar, tapi membuat yang melakukannya takut kepada Allah lalu kemudian dia bertobat. Itu jauh lebih baik daripada seseorang melakukan dosa-dosa kecil, tapi selalu meremehkan dosa itu. Tanpa sadar, ternyata itu yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi, kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiyah, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah menyatakan, kita tidak patut mengukur kemuliaan dengan harta, dengan paras, dan nasab keturunan, bahkan dengan kedudukan. Tetapi, satu-satunya adalah inna akramakum indallahi aqrakum, yaitu takwa. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa dari kita, mana yang kurang takwa dibanding kita. Kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi, teruslah berusaha bertakwa dan bertawadu. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka hamba Allah yang lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.